akan menjelaskan tentang dampak penjajahan bangsa Inggris di Indonesia. Pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 terbatas pada wilayah-wilayah tertentu seperti Bengkulu, Bencolan, dan beberapa pulau di Kepulauan Maluku. Dari penjajahan tersebut, pasti terdapat dampak yang terjadi terhadap kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Dampak penjajahan bangsa Inggris di Indonesia di bidang politik. Yang pertama, Daniels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Pamong praja yang dulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Lalu yang kedua, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan yang membaginya menjadi wilayah prefektur. Selama penjajahan Inggris, wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan lainnya. Hal ini mempengaruhi pembagian administratif dan pemerintahan di masa depan. Yang ketiga, dahulu hukum yang digunakan yaitu hukum adat dan kemudian diubah menjadi hukum barat modern. Perubahan dari hukum adat ke hukum barat modern seringkali melibatkan tindakan kolonial pemerintah penjajah yang mendorong atau memaksa masyarakat setempat untuk mengadopsi sistem hukum barat. Ini bisa menyebabkan perubahan besar dalam struktur hukum dan pengadilan, serta menggantikan atau mengubah praktik hukum adat yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda. Belanda menjalankan kebijakan kolonialisme di Indonesia, yang berarti mereka berusaha mengendalikan politik, ekonomi, dan budaya penduduk asli untuk mempertahankan kekuasaan mereka atau menerapkan aturan yang diinginkan Belanda. Dampak penjajahan Inggris di Indonesia pada bidang sosial. Terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat. Terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial yaitu sebagai berikut. 1. Golongan Timur asing yang terdiri dari orang Cina dan Timur. 2. Golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. 3. Golongan pribumi. Pembentukan status sosial. Pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir kaum pribumi. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. Budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Dampak penjajahan Inggris di Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu 1. Monopoli dan penguasaan suatu daerah koloni oleh penjajah. Monopoli dan penguasaan suatu daerah oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan, mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Penerapan sistem tanam paksa. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. 3. Diperkenalkannya sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah memiliki manfaat dan tantangan tertentu. Dampaknya akan bervariasi tergantung pada aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang ada dalam suatu masyarakat atau negara. 4. Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Perusahaan-perusahaan Belanda mendirikan pusat-pusat ekonomi atau pabrik-pabrik untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam dan perdagangan mereka. Dampak penjajahan Inggris di Indonesia dalam bidang budaya. Yang pertama, imperialisme dan kolonialisme membuat peranan politik para elit.
Peran politik para elit dalam imperialisme dan kolonialisme seringkali dijalankan demi kepentingan negara imperial atau kolonisator yang dapat mengakibatkan eksploitasi, penindasan, dan perubahan sosial dan budaya dalam wilayah yang terkena dampak. Lalu yang kedua, upacara dan tata cara di istana kerajaan disederhanakan. Upacara dan tata cara di istana kerajaan merupakan serangkaian ritual atau protokol yang diikuti dalam kerajaan untuk berbagai tujuan. Namun, dalam beberapa kasus, mereka juga dapat disederhanakan. Hal ini tergantung pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan konteks politik di masing-masing kerajaan. Yang ketiga, berkembangnya budaya barat secara luas. Selain kosakata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di kota tua. Dampak penjajahan Inggris di Indonesia dalam bidang pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan terbatas. Pendidikan yang diperkenalkan oleh Inggris terbatas pada beberapa wilayah tertentu dan hanya tersedia untuk kalangan tertentu, terutama mereka yang berhubungan dengan administrasi kolonial atau gereja. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Penjajahan Inggris membuka pintu untuk lebih banyak kontak dengan dunia barat. Ini bisa membantu dalam pertukaran budaya, pengetahuan, dan perdagangan. Yang ketiga, konsep pendidikan barat. Inggris membawa konsep pendidikan barat ke beberapa wilayah yang mereka kuasai. Meskipun terbatas pada kalangan tertentu, ini memberikan kesempatan bagi sebagian penduduk setempat untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang mungkin tidak tersedia sebelumnya. Sehingga bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Sampai sekarang pun, pengaruh dari kolonialisme masih ada, baik dalam unsur pemerintahan, unsur ekonomi, maupun budaya. Penjajahan negara Eropa pada Indonesia telah menghambat perkembangan Indonesia sebagai wilayah independen selama 3,5 abad. Indonesia mulai dijajah sejak pemerintahan mereka masih berbentuk kerajaan dengan jumlah yang banyak dan wilayah yang terpisah-pisah. Namun, karena penjajahan itu, Indonesia secara paksa harus menyadari kekuatan dalam persatuan dan sesegera mungkin bersatu mengalahkan penjajah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Sekian, kami ucapkan terima kasih.